Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua kelas 3A dan juga 3B, D3 Administrasi Bisnis Polban. Nah, di video ini saya mau sharing tentang penugasan mata kuliah konversi gitu ya. Nah, saya akan berbicara secara general terlebih dahulu. Jadi, berhubungan dengan TA juga ya. Jadi sebenarnya Pak Malik itu sudah sangat baik gitu ya, mengusahakan. Mengusahakan apa? Supaya teman-teman semua itu memiliki opsi lebih gitu ya untuk nanti kelak membuat TA. Nah, memang sekarang terasa berat, "Pak, aduh gimana ya, saya tuh PKL banyak kerjaan banget," gitu kan. Ditambah lagi nih ada tugas gitu buat konversi. Yang pertama tadi ya, ini tuh opsi banget buat kalian gitu, biar kalian tuh punya gambaran nanti pas TA 1 semester full nanti semester, terakhir, itu kalian, bisa dengan mudah gitu untuk memilih menentukan dari opsi-opsi yang telah kalian buat saat ini gitu kan. Nah, jadi, dan sedikit lagi spoiler juga, untuk tahun ini sangat-sangat diarahkan teman-teman semua untuk membuat project gitu ya. Jadi mungkin juga udah dikasih tahu sih sama Pak Malik sebelumnya gitu ya. Jadi sangat diarahkan teman-teman semua untuk membuat project tahun ini gitu ya. Tidak lagi menggunakan atau membuat sebuah penelitian. Nah, project pun ditekankannya gitu ya adalah membuat banyak banyak versi sih ya, cuman harapannya teman semua tuh membuat sendiri project-nya gitu ya, nggak lagi menggunakan pihak ketiga. Tapi fokus utamanya sekarang diubah gitu ya, bukan lagi nanti saat penulisan TA-nya itu bukan lagi bagaimana, fokus untuk membuat project tersebut atau membuat produk tersebut, tapi membandingkan before after-nya gitu ya. Jadi secara proses bisnis itu bagaimana, apakah lebih efisien, apakah lebih efektif. Jadi, tadi meskipun project buat produk, tapi fokusnya bukan lagi kalian, apa ya, isi TA-nya tuh tentang bagaimana cara membuat, project tersebut, tapi, mengevaluasi, menganalisis, eee, hasil penerapan produk tersebut dibandingkan before after-nya. Nah, sekarang saya akan, eee, mungkin membahas sedikit ya. Ini, mungkin pengetahuan sedikit tentang, proses bisnis. Nah, di proses bisnis ini sendiri ya, jadi, meskipun kata-katanya bisnis sebenarnya tuh, eee, kalau secara luas definisi gitu ya, tidak selalu melulu hal yang harus, profitable gitu ya. Nah, jadi proses bisnis ini secara definisi adalah, sekumpulan kegiatan atau pekerjaan atau tugas ya, sekumpulan tugas atau pekerjaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang mana di ujungnya itu adalah, goals-nya itu untuk mendelivery atau menyampaikan, eee, produk atau layanan kepada si klien tersebut gitu ya. Jadi, eee dari mulai awal, membuat misalkan kalau barang, dari awal, barang mentah, lalu diolah, diproduksi, sampai jadi, sampai sampai ke tangan, klien atau konsumennya, nah itu tuh, adalah proses bisnis gitu ya. Lalu juga, ada arti lain gitu ya, jadi, sekumpulan aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan yang mana ketika kegiatan itu tuh, selesai dilakukan, maka akan juga, membuat tujuan perusahaan itu tercapai. Jadi intinya sih gampang gini lah, intinya mah, proses bisnis itu tuh adalah tadi ya, sekumpulan aktivitas atau kegiatan atau proses gitu ya, yang mana tuh saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan akhirnya itu adalah sampai si produk, apakah itu barang, apakah itu layanan itu tuh sampai ke tangan si penggunanya, pengguna, konsumen, atau klien kayak gitu. Contohnya gini yang paling gampang ya, yang kenapa saya bilang bahwa itu tuh, eee, tidak harus selalu, mmm, tentang profit ya, masalah proses bisnis ini gitu. Nah, ini
ada proses bisnis ini, judul TA ya, judul TA, eee, perancangan proses bisnis layanan kartu tanda penduduk elektronik berbasis aplikasi menggunakan TOGAF ADM. Nah, nggak usah fokus di situnya, saya cuma ngasih tahu bahwa ketika ada pembuatan KTP pun itu tuh adalah sebuah proses bisnis gitu ya, KTP. Di mana kalau kita, sebagai warga negara buat KTP itu free kan, harusnya free ya. Nah, itu pun proses bisnis gitu kan, dari mulai kita, ke kelurahan, mengisi data diri, mengajukan, permohonan membuat KTP, sampai si KTP itu terbit, sampai di tangan kita, gitu ya. Kita lihat di sini jadi si TA ini tuh berbicara tentang, saya kasih highlight aja ya, ini nih contoh, proses bisnis menggunakan jadi cara menggambarkan proses bisnis itu macam-macam. Cuman, kalian bisa lihat di channel YouTube saya tuh ada cara membuat, proses bisnis menggunakan, dengan metode BPMN gitu ya, Business Process Model Notation itu yang BPMN itu tuh yang umum digunakan gitu ya. Nah, di sini dia pakai BPMN, lalu di sini tuh dia mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi yang mana ini pun saya pernah jelaskan di kelas dulu ya, di kakak tingkat kalian. Awalnya tuh orang kalau mau buat KTP, dia itu mendaftarkan diri dengan cara mengupload berkas persyaratan via WA gitu ya. Nanti petugasnya itu akan menerima data yang sudah diupload, lalu melakukan pengecekan kelengkapan gitu ya. Nah, ini proses selanjutnya. Eee, di sini dia membuat sebuah aplikasi di mana, aplikasi itu berupa sebuah, eee, aplikasi namanya si Penduk gitu ya. Nah, yang tadinya, orang-orang itu harus mendaftar atau mengupload berkas itu via WA. Nah, itu sekarang dia bisa, login ke aplikasi tersebut, lalu menguploadnya di aplikasi tersebut. Jadi ada sedikit, perubahan di proses bisnisnya gitu ya. Jadi kalau dulu sih gini, eee, saya tuh mengilustrasikannya gini dulu tuh ya. Jadi, orang mau buat KTP gitu ya, itu harus datang ke kelurahan, mendaftar, bawa berkas secara manual gitu ya. Dia mengisi mengisi form. Kan kalau kita buat KTP itu ada form pengisiannya, data diri, nama, NIK, nomor kartu keluarga, nah pokoknya ada data lengkap pemohon gitu kan. Kita nulis secara manual. Nanti si petugas kelurahan itu, ini versi saya ya, si petugas kelurahan itu tuh dia akan mengentry lagi, mengentry si data-data pemohon gitu ya ke aplikasi. Nah, saya tuh melihat nih, di case saya tuh, saya melihat, oh, ternyata misalkan ya case-nya tuh, sehari ada 50 pemohon gitu ya, yang mana dia tuh mengisi form kertas secara manual, diserahkan ke kelurahan, kelurahan lalu membuka aplikasi, mengentri data berdasarkan data yang ada, pada form pengisian gitu kan. Nah, tadi sehari 50 pemohon, lalu, eee si petugasnya itu ternyata dengan, jumlah yang sedikit, dengan skill tertentu itu dalam sehari mereka hanya bisa, menginput data 30 misalkan ya, 30 pemohon. Nah itu dan misalkan, ini kan case ya, case studi lah ya. Dan misalkan si pemohon itu tuh 50 tuh, apa ya, rutin gitu ya, rutin, konsisten, konstan. Terus misalkan anggaplah seminggu 5 hari ada 50 berarti 250 pemohon. Sementara petugas kelurahan itu tuh hanya sanggup menginput 30 sehari. Berarti, 30 kali 5, 150 ya. Jadi, pemohonnya 250 seminggu, si penginput data tuh hanya sanggup 150 seminggu. Berarti ada delay ya, delay atau lag data itu sekitar 100 data. Jadi harusnya ada 250 yang diinput, cuman mampu 150. Akhirnya ada 100 data yang menggantung gitu ya, mengantre lah gitu, mengantre gitu kan. Dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, itu kan berarti kan ada suatu hal kesalahan dalam sistem gitu ya. Nah, akhirnya, saya tuh mengusulkan, "Kenapa sih harus kayak gitu gitu, manual? Kenapa nggak kita tadi ya mirip kayak gini nih, kenapa sih nggak buat aplikasi aja
Nah, kenapa nggak buat aplikasi aja di mana nanti tuh si pemohon, warga tuh nggak lagi mengisi kertas manual, dikasih ke kelurahan, tapi dia langsung login, dia mengisi langsung data dirinya, sehingga nanti akan ada, campur tangan sistem yang berbasis, komputer. Jadi nggak lagi si pegawai kelurahan itu menginput secara manual, tapi udah langsung data itu didapat dari si pemohonnya langsung. Jadi tadi ya, load kerjanya si petugas kelurahan itu akan berkurang, dia akan bisa mengerjakan kerjaan yang lainnya, kayak gitu ya, seperti itu. Sama halnya misalkan dengan proses bisnis yang paling simpel, sederhana, eee, pelayanan, pembayaran jasa marga di jalan tol ya, yang tadinya mungkin, kita, membayar, entah itu manual gitu ya, pakai uang, lalu nanti ada si anggaplah kasir di jasa marga gitu ya, jadi kita siapin uang, kita kasih uang, jasa marga nanti dia apakah ini uangnya, apa namanya, pas atau berlebih, nyiapin kembalian, itu kan proses bisnis layanan ya, layanan, bukan lagi produk tapi layanan pembayaran ketika kita ingin, masuk atau keluar, tol gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi yaitu RFID, kita tinggal nge-tap aja e-tol-nya gitu ya. Jadi, secara sumber daya manusia efisien banget, nggak ada lagi orang yang bertugas sebagai kasir, juga kita sebagai konsumen juga merasa nyaman gitu ya, nggak perlu lagi mikirin uang pas, nggak perlu lagi mikirin dapat kembalian atau gimananya, kita cukup mengisi ulang e-tol-nya gitu ya. Jadi, lebih singkat juga gitu si proses transaksi pembayarannya ketika kita masuk keluar tol. Nah, itu sih sedikit ya, bayangan tentang tadi perbaikan proses bisnisnya. Nah, di tugas konversi ini juga pada dasarnya tadi juga ya saya telah, sampaikan merupakan basis untuk nanti TA. Nah, makanya, diharapkannya itu adalah, kalian fokusnya itu proses bisnisnya gitu ya. Awalnya bagaimana, harusnya bagaimana gitu ya secara teoritis. Nah, tentu saja meskipun kita akan fokus di project, kita pun harus membekali dengan teori-teori yang ada. Contoh misalkan, eee, tentang pengarsipan gitu ya. Secara teori harusnya memakai, sistem abjad, harus secara teori bla bla bla, secara teori bla 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 gitu ya. Nah, bagaimana nih di lapangan implementasinya? Nah, itu kalian, lihat gap-nya gitu ya. Nanti kalian, buatkan solusinya gitu. Sekali lagi, saya nggak tahu untuk mata kuliah lain ya, tapi harusnya sama sih. Tapi untuk mata kuliah saya itu, si pengerjaan tugas ini, dilakukan minimal 5 halaman ya, minimal 5 halaman. Kalau mungkin di mata kuliah lain mungkin 9 halaman, kalau di saya itu 5 halaman. Dan kalau untuk di saya itu, eee, tidak perlu sampai produk jadi. Nah, ini saya tadi maksudnya saya bilang ya, jadi, harusnya begini. Jadi untuk mata kuliah konversi ini tidak harus sampai produknya jadi, baru sampai, rancangan solusi itu mau bagaimana gitu ya, pakai aplikasi apa, bagaimana tahapannya dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak sampai jadi produknya gitu. Nanti dijadinya kalau kalian memang udah fix mau ngambil, TA-nya tentang apa gitu ya, seperti itu. Nah, tadi untuk mata kuliah saya itu, minimal 5 halaman, produknya juga ya solusinya itu ya baru sampai rancangan maunya seperti apa gitu ya, nggak sampai jadi produknya. Lalu tadi ya untuk mencari, si gap-nya itu tadi gampang banget, tinggal kamu cari teorinya, tadi tentang pengarsipan. Contoh lagi ada teori gitu ya, bahwa misalkan pada era revolusi industri 4.0 ini gitu ya, eee, komunikasi itu bisa dilakukan tidak harus rapat secara offline gitu ya. Rapatnya harus bisa online juga. Nah, gimana nih penerapannya di kantor kalian gitu? Apakah kekeh gitu musti rapat? Lalu jam rapatnya bagaimana? Lalu bagaimana cara menulis notulensinya? Apakah masih manual? Padahal sekarang sudah ada AI gitu ya, AI yang dapat mencatatkan notulensi. Nah, bahkan, eee, mungkin meskipun ini di bidang misalkan ya, penerapan sistem informasi, penerapan aplikasi, nggak harus banget kalian buat aplikasi gitu ya. Bisa saja mungkin dengan SOP juga cukup misalkan ya, tapi SOP-nya itu yang berhubungan dengan,
tadi penerapan sistem informasi, misalkan rapatnya tuh awalnya, harus offline, lalu juga untuk notulensi dicatat dengan manual dan durasi rapatnya pun lama-lama. Nah, gimana nih solusi buat kalian? Apakah efisien nggak? Apakah efektif nggak rapat lama-lama secara offline, mencatat notulensinya juga masih manual. Nah, gimana kalau dengan menggunakan teknologi, berikan wawasannya, lalu misalkan buat SOP-nya. Nah, nanti tapi tadi ya, meskipun TA kamu buat SOP gitu ya. Meskipun TA kamu buat produk, meskipun TA kamu buat website, meskipun TA kamu buat aplikasi, nanti nanti pas saat TA-nya itu bukan itu fokusnya gitu. Itu mungkin disebutkan gitu bagaimana produknya, tapi fokusnya tadi ya eh, evaluasi, analisis setelah proyek kamu tuh diimplementasikan gitu ya. Jadi ada evaluasinya, ada analisisnya setelah proyek kamu diimplementasikan. Kamu bandingkan before afternya dan juga pakai metodenya yang sangat apa ya, yang cukup kuat lah gitu ya untuk membandingkan dua hal. Carilah di internet bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara menganalisis before afternya kayak gitu sih. Mungkin itu ya sedikit tentang saya. Jadi tadi udah beberapa contohnya bagaimana cara mencari gap dan lain-lainnya gitu ya. Banyak banget yang bisa kalian angkat ya, mulai dari tadi rapat dan lain-lain ini sedikit tentang aplikasi kantor juga banyak banget ya kamu ini kan apa ya manfaat yang pengen kita cari itu sebenarnya dengan menggunakan aplikasi ini ya, produktivitas meningkat, efisiensi meningkat, kesalahan berkurang, lalu kualitas kerja meningkat. Nah, itu mungkin apa ya hal-hal yang bisa kalian nanti analisis gitu ya, si afternya gitu setelah menerapkan entah itu aplikasi, teknologi, atau sistem apapun, atau bahkan SOP apapun gitu ya. Nah, setelah diterapkan, bagaimana nih produktivitasnya? Bagaimana nih tentang efisiensinya? Bagaimana nih persentase kesalahannya? Bagaimana kualitas kerjanya? Itu kalian mesti analisis, kalian mesti evaluasi ya. Seperti itu. Jenis aplikasi banyak banget ya. Mungkin kalian yang kami sampaikan tuh tentang pengarsipan, mungkin tentang apa lagi Excel, Access, tapi banyak banget gitu ya. Kalian bisa pakai ada Google Word gitu ya, sorry Google Docs, Microsoft Word, ada juga Google Sheet, Microsoft Excel. Lalu juga saya mungkin sempat juga ngajarin ya di kelas B mungkin ya atau kelas A juga ya tentang Google Data Studio gitu ya. Tadi ya ini ada aplikasi konferensi, bagaimana penggunaan Zoom, bagaimana pemanfaatan Zoom gitu ya. Lalu ada aplikasi manajemen proyek kayak gitu. Lalu apalagi ya? Ini misalkan di perusahaan kalian, misalkan ya contoh sekarang di era revolusi industri ini juga sangat penting buat mengelola data gitu ya. Data tuh nggak hanya data, tapi diolah menjadi informasi, diolah menjadi pengetahuan. Nah, itu penting banget nih untuk apa ya, untuk meningkatkan daya saing perusahaan itu gitu ya. Perusahaan dan data juga sebenarnya merupakan sumber daya yang kalau orang-orang tuh ngomong juga tuh ya bisa disetarakan dengan minyak gitu. Kenapa? Karena contoh gini, Google tuh sangat-sangat memiliki data kita gitu ya. Jadi Google tuh sangat bisa memprofile orang-orang di seluruh dunia. Dia tahu di mana rumah sakit, dia tahu di mana mall, dia tahu jalan besar, dia tahu jalan kecil, dia tahu jalan mana yang padat pada jam sekian. Dia tahu nih misalkan teman-teman semua, misalkan Fadil, dia tahu Fadil tuh semalam tuh lagi buka YouTube tentang apa, dia tahu banget. Itulah dan nah apa ujungnya? Ujungnya adalah Google sekarang menjadi yang tadinya hanya search engine gitu ya, sekarang tuh jadi rajanya marketing. Contoh, misalkan saya punya produk sepatu ya, saya pengen berjualan di Indonesia gitu kan. Saya punya produknya orang Indonesia, target pasar saya orang Indonesia, tapi saya bayar ke Google untuk memasukkan ads gitu, iklan. Supaya apa? Supaya oh, target pasar saya tuh ketika googling, ketika buka Instagram, ketika buka Facebook, itu tuh muncul pop up produk saya gitu ya.
Jadi produknya orang Indonesia, target pasar Indonesia, tapi bayar ke Google gitu kan. Google jadi raja marketing. Ya tadi, dengan kita punya data tuh kita bisa banget buat ngapa-ngapain. WhatsApp aja, WhatsApp itu WA tuh awalnya dia free kan, tapi dengan, user yang banyak, dia punya data pelanggan yang banyak, akhirnya dia dijual, nilai valuasi tinggi banget gitu ya. Nah, itulah pentingnya data. Nah, misalkan di perusahaan kalian gitu ya, data tuh banyak banget, data-data tentang apapun itu, data penjualan, data karyawan, banyak banget, tapi tidak dimanfaatkan. Mungkin kalian punya project membuat, visualisasi data pakai Google Data Studio atau membuat sebuah apa ya, skema, apapun itulah ya, yang dapat memanfaatkan data tersebut gitu ya untuk menjadi sebuah insight di perusahaan, itu juga jadi project bisa banget gitu ya. Tapi sekali lagi, titik fokusnya tidak, berhenti hanya sampai, eee, produk atau project itu selesai. Tapi titik fokusnya nanti ya pas TA, sorry. Titik fokusnya adalah evaluasi, analisis setelah diimplementasikan gitu ya produk kalian. Kalau untuk tugas konversi sekali lagi itu hanya minimal 5 halaman, kalian, cari gap-nya, bagaimana teorinya, bagaimana perusahaannya, buat tinjauan pustakanya, lalu, kasih solusinya gitu ya, opsi solusinya. Itu untuk tugas konversi. Mungkin cukup sekian ya, jadi agak panjang nih kemana-kemana, tapi, intinya seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh banget buat langsung, eee, WA japri saya boleh, di grup juga boleh. Sekian, terima kasih. Semoga lancar, semangat ya. Ini, PKL sebentar lagi, tinggal mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan lagi, 2 bulan lah maksimal ya. Udah gitu kalian tinggal, di semester terakhir tuh satu mata kuliah aja, bisnis digital dan juga TA, satu semester full. Kalian bisa fokus buat TA-nya gitu ya. Harapannya nanti kualitas TA-nya semakin baik dan baik lagi. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.